Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kitab kemarin telah hatam, kitab karya Mbah Hashim Mawaiz ya. Maka saya di sini akan membaca lagi kitab Mbah Hashim yang judulnya itu Daul Misbahi fi Bayani Ahkamin Nikah. Itu kitab tentang menjelaskan hukum-hukum nikah, teman-teman. Yang ingin nikah diharapkan ya membaca kitab ini dulu agar mengetahui hukum nikah itu seperti apa. Nah, ini karya Mbah Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Khidbatul kitab, pembuka lah awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang merajai seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salawat dan salam hanya kepada Gusti yang diutus seluruhnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad wala alihi dan kepada keluarganya, wasahbihi dan kepada sahabatnya, ajmain seluruhnya. Wa ba'du, dan setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat, fahadihi risalatun fi ahkamin nikah. Kata Mbah Hashim, ini merupakan sebuah risalah mengenai hukum-hukum nikah. Da'ani ila ta'lifiha kaunu sari muridi tazawuji min awami ahlil baladi la yata'allamuna arkanan nikahi. Da'ani, hal ini telah menarikku ila ta'lifiha, untuk menulis mengarang kitab mengenai ahkamin nikah, karena banyaknya orang-orang yang menginginkan nikah gitu kan, karena banyak sebagian orang yang ingin nikah min baladi, min awami ahlil baladi, dari orang awamnya negeriku, la yata'allamuna, yang mana mereka tidak belajar arkanan nikahi, mengenai rukun-rukun nikah. Jadi kitab ini ditulis oleh Mbah Hashim ya, karena sebagian orang yang ingin menikah dari negaranya sendiri ya, mereka tidak mengetahui rukun-rukun nikah, wala syurutoha, dan tidak mengetahui syarat-syaratnya, wala adabaha, dan tidak mengetahui moralnya, tata kramah mengenai nikah, ma'awujubi alaihim, serta yang wajib alaihim atasnya. Fata'amaltu sababadzalika, maka saya menginginkan sababadzalika, sebab mengenai menulis tentang kitab ini agar orang-orang awam di negeriku itu pada belajar. Faidan huwa kaunu babin nikah mundarijan fil kutubi al-kibar, maka adanya kitab nikah di dalam kitab-kitab fikih itu semuanya mundarijan, itu luas, tak terjangkau ya, membahasnya itu sangat luas sekali, fi kutubil kibari, dalam kitab-kitab yang mu'tabaroh, yang besar-besar mengenai masalah nikah. Dalam kitab tersebut, dalam kitab-kitab fikih yang lainnya itu sangat-sangat luas gitu. Fatakassalat himmatuhum anzalika, maka masyarakat kita, ahli negara kita itu himmahnya itu males untuk mempelajari kitab-kitab yang sangat besar. Fa'aradtu dzikraha fahadihi risalah, maka saya menginginkan dzikraha, ingin menyebutkan mengenai kitab tentang nikah ini, fi hadhihi risalati, di risalah ini, liyashula tanawuluha, supaya ya dapat mudah diperoleh gitu kan. Saya akhirnya menulis kitab ini dengan risalah yang ringkas sekali, kata Mbah Hashim, biar untuk mudah dipelajari dan diperoleh oleh orang-orang awam seperti itu. Ala muridi tazawuji minhum, atas kehendakku mengenai pernikahan dari mereka orang yang awam.
Wasamaituha, dan saya namakan hak kepada kitab ini Daw al-Misbah, yaitu cahaya lampu ya, cahaya lampu fi bayani ahkamin nikah, mengenai tentang penjelasan hukum-hukum nikah. Warotabatuha ala babayinin wa khotimatin, dan saya mensistematiskan kitab ini, risalah ini atas penjelasan-penjelasan ala baba ini terhadap 2 bab, mengenai 2 bab dan 1 penutup. Wal marjumi man ra'a fiha khalalan aw naqsan aw hadzan in yunabbih ala dzalika li annal insana mahal khata wan nisyan. Ini kata Mbah Hasim. Wal marju, dan yang saya harapkan, miman ra'a, bagi orang yang melihat fiha dalam risalah ini ada kesalahan, aw naqsan atau ada kekurangan, al-khotan ada ya sama ya kesalahan juga, maka memberi warning lah, memberi peringatan lah kepadaku ala dzalika terhadap kesalahanku itu. Kalau seumpamanya menulis kitab ini salah, kenapa? Li annal insan, karena sesungguhnya manusia makhalul khata wa nisyan, itu tempatnya salah dan lupa. Wa ma taufiqi illa billahil azza wa jalla alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Ini salah satu ketawaduan beliau ya. Dan tidak ada taufikku kecuali hanya Allah azza wa jalla, dan saya pasrah kepada Allah, unib, dan kembali kepadanya. Nah, itu salah satu mukadimahnya beliau menulis kenapa kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab fikih itu besar-besar mengenai hal tentang nikah gitu kan, penjelasannya itu mundarijan gitu, fil kutubil kibar. Tapi saya akan nulis mengenai tentang hukum-hukumnya ya, semoga lah tentang Daul Misbah pernikahan ini, hukum-hukum mengenai pernikahan terjawab semua, walau kitab ini ringkes, kata beliau seperti itu. Oke, nah masuk ya, al-babul awalu, bab yang pertama, fi bayani ahkamin nikahi, mengenai penjelasan hukum-hukum nikah nih teman-teman. Insya Allah yang belum nikah, saya doakan yang nyimak video ini segera nikah ya, dan diberikan keturunan yang soleh au soleha. Wafihi masailu, dan di dalam tentang pernikahan itu ada sebuah masalah-masalah. Al-aula nassa al-imamu anna nikaha minasyahwat lamin kurubat. Ini keren sekali nih. Mbah Hasim mengambil ucapan Imam Harumen. Yang pertama ya, Al-Imamu Harumen menaskan dalam kitabnya anna nikaha, sesungguhnya nikah minasyahwati, itu merupakan dari syahwat, dari nafsu. Jadi nikah itu, kata Imam Harumen menjelaskan bahwa nikah adalah termasuk urusan syahwat teman-teman. Nikah itu urusan syahwat ya. Lamin kurobat, bukan merupakan ibadah. Nah ini kata Imam Harumen yang dikutip oleh Mbah Hasim Asy'ari, bahwasannya bukan ibadah, nikah adalah termasuk urusan syahwat, bukan ibadah. Wa ilaihi asyara asy-Syafi'i fil dan mengenai ini Al-Imam Syafi'i telah memberikan isyarat dalam kitab Faqala, maka ia berkata, kalau Allah Ta'ala berfirman, sintan Allah Ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Ini nih ayatnya. Jadi nikah itu emang urusan syahwat teman-teman, bukan urusan ibadah gitu, kata Imam Harumen yang dikutip oleh Mbah Hasim. Karena dalam kitab Al-Imam Syafi'i berkata, mengutip firman Allah, zuyyina linnas, dihiasi manusia hubus syahwat, yaitu demen nafsu, demen syahwat, ya kan, demen syahwat lah. Jadi dihiaskan untuk manusia menyukai syahwat minan nisa'i, dari beberapa wanita, atau kebalikannya, wanita menyukai pria, pria menyukai wanita. Ya kan, kalau misalnya nikah tanpa syahwat kan gimana gitu, mau mau berjimaknya kan nggak bisa gitu, harus ada syahwat. Urusan ibadah ya nomor 2 atau nomor 3 mungkin. Wafil hadisilah, di dalam suatu hadis, ini dalam kitab Al-Um ya, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tayyib. Dan dalam sebuah hadis, hubbiba
aku diberi kesukaan dari dunia kalian wanita dan wewangian, ya. Dunia kalian para wanita dan wewangian, ini ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibqa'in nasali amrun madnunun. Nah nih, jadi menghasilkan keturunan itu hanya dugaan semata. Ada orang yang nikah, ya kan, wa ibqa'un nasl, dan menghasilkan keturunan itu hanya praduga semata. Ada yang nikah bertahun-tahun sampai lama tidak diberikan keturunan. Nah, di sini Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan bahwasannya nikah itu ibqa'un nasl amrun madnunun. Kata beliau, menghasilkan keturunan itu hanya dugaan. Summa la yudra asolihun amtoli, kari-kari tidak kemudian tidak dapat diketahui keturunan itu soleh atau jelek, gitu kan. Jadi saya ulangi lagi, keturunan kata Mbah Hasyim Asy'ari itu merupakan salah satu praduga atau sangkaan keturunan yang hanya didugakan, dan tidak diketahui bahwasannya nanti ketika memiliki keturunan itu soleh atau enggak toleh, ya, lawannya kata soleh. Auqalan Nawawiyu wa qalan Nawawiyu, dan berkata Al Imam Nawawi, in qasada bihi ta'atan katibai sunnah au tasili waladin au ifati farjihi au ainihi fahuwa min amal al-akhirati yusabu alaihi. Kata Imam Nawawi, jika orang menikah dengan tujuan taat seperti kaitba'i sunnati, seperti mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, au tasili waladin, atau ingin mendapatkan seorang anak, ifati farjihi, atau menjaga kemaluannya, au ainihi, atau dua matanya, fahuwa min amalil akhirah, maka nikah seperti memiliki tujuan mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, atau ingin memiliki dikarenai anak, atau menjaga farjinya atau matanya, fahuwa min amalil akhirah, maka dia merupakan amal-amal akhirat. Nah, orang yang melakukan niat seperti nikah seperti itu yusabu alaih maka diganjar, maka diperoleh pahala untuknya. Nah, ini dari Mbah Hasyim Asy'ari yang mengatakan seperti itu. Jadi intinya gini, Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya ini, yaitu Dau'ul Misbah fi bayanin nikah fi bayani ahkamin nikah, mengutip pendapat Al Imam Muharramain atau Al Imam Mujwaini, gurunya Imam Ghazali, bahwasannya nikah itu hanya urusan syahwat saja, bukan ibadah. Nah, kenapa? Karena ada dalam kitab Imam Syafi'i mengutip satu hadis, satu ayat firman Allah Ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Itu problematika yang pertama. Dan yang kedua, memiliki satu keturunan itu merupakan amrun madnun, yaitu perkara yang hanya dipraduga saja, ya kan. Kadang-kadang kan ada orang yang nikah nggak mendapatkan keturunan. Kalau sudah memiliki keturunan, summalam yudra as-solihun aw tolih, kemudian keturunan itu baik atau enggak, gitu loh. Nah, makanya kata Imam Nawawi, jika tujuan menikah itu taat seperti mengikuti sunnah Nabi, atau menghasilkan anak, atau menjaga kemaluannya, atau menjaga kedua matanya, itu merupakan amal-amal akhirat yusabu alaih, maka nikah diganjar, maka nikah didapatkan pahala untuknya kalau misalnya seumpamanya dia menikah. Allahu a'lam bishawab. Semoga nanti bisa dilanjutkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.